Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kabar anak-anak dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu sukacita. Itu adalah doa dari Miss Magda untuk anak-anak semuanya. Nah, ketemu lagi hari ini di kegiatan agama Kristen hari Selasa ya anak-anak ya. Dan hari ini Miss Magda akan membacakan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab. Kalian tahu, di buku Alkitab ada banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi atau menyemangati anak-anak. Kisah tentang Yesus, beragam perumpamaan, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, dan mujizat-mujizat ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seru pokoknya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa anak-anak. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk istirahat yang boleh kami rasakan. Kami siap mendengarkan cerita dari Alkitab. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Miss Magda sudah menyiapkan buku Alkitab dan bersama-sama ya anak-anak akan mendengarkan cerita yang Miss Magda bacakan dalam Lukas 8 ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Wah, agak panjang sedikit ceritanya ya. Gak apa-apa. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis untuk mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lalu jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam
ketekunan. Demikianlah anak-anak cerita mengenai perumpamaan tentang seorang penabur dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Cerita hari ini mengisahkan supaya anak-anak selalu dengar firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu tidur, waktu bangun tidur, waktu makan, waktu bermain, waktu berkumpul dengan keluarga, bahkan waktu anak-anak sedang bersantai, sedang berbicara dengan orang tua, sedang bertemu dengan Bapak Ibu guru, atau saat anak-anak sendirian. Ya, percayalah Tuhan Yesus mengasihimu seperti Tuhan Yesus membiarkan benih itu tumbuh di tanah yang subur, sehingga anak-anak dimampukan untuk menjadi anak-anak yang tekun, yang rajin, dan anak-anak yang menjadi berkat. Demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini. Anak-anak mendengarkan cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Oke, kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan agama Kristen hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti kegiatan agama Kristen. Kami sangat diberkati dengan kisah tentang seorang penabur. Haleluya. Amin. Anak-anak, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom.